Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Semua akan mati dan kembali ke akhirat. Surga dan neraka akan menanti kita di akhirat pula. Di sanalah kita akan hidup kekal selamanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia ini sahabat beriman adalah membuktikan diri bahwa kita adalah hamba yang cocok untuk menjadi penghuni surga. Hal tersebut bisa tercapai jika kita selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Lalu neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang lalai dan melakukan perbuatan dosa. Mereka pun termakan oleh hawa nafsu dan rayuan setan yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimanakah gambaran surga dan neraka sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut surga dan neraka yang Allah siapkan untuk umat yang taat dan lalai, versi dari Magenta Islam. Beginilah gambaran keindahan surga. Setiap umat muslim yang ada di dunia ini pastinya ingin menjadi penghuni surga. Mereka pun berlomba-lomba dalam beribadah serta melakukan amalan baik agar mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada surga. Semua keindahan dan kenikmatan akan dirasakan oleh para penghuninya selamanya. Tidak akan pernah satupun penghuni surga yang bosan merasakan kenikmatan itu. Gambaran surga sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. Maka untuk bisa masuk ke dalam sana memanglah tidak mudah. Diri kita pun akan mendapatkan cobaan selama hidup di dunia. Setan pun akan menggoyahkan keimanan agar terjerumus ke dalam api neraka. Namun jika kita bisa mengatasi semua cobaan itu, diri kita pun akan menjadi salah satu penghuni surga. Lantas sudah siapkah kalian sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri serta meningkatkan keimanan. Kita harus memanfaatkan umur yang diberikan olehnya dengan sebaik mungkin. Jangan mengikuti anjuran setan untuk melakukan perbuatan dosa. Beberapa amalan baik yang bisa kita lakukan adalah mengantarkan kita ke surga. Salah satunya adalah rajin dalam menjalankan sholat. Karena dengan sholat dosa kita pun akan terhapus sedikit demi sedikit. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Lalu kita juga bisa rajin dalam membaca Al-Quran. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sahabat beriman bisa dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan yang kita jalani agar tidak tersesat. Pahala yang didapatkan pun sangatlah banyak. Seperti yang dijelaskan dalam hadis,
Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu bersedekah menjadi amalan selanjutnya yang bisa menjadikan kita penghuni surga. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayaran kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Ngeri, inilah keadaan neraka untuk para pendosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, juga menciptakan neraka untuk para umatnya yang lalai di dunia. Mereka pun melalaikan segala ibadah dan menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Hal ini sungguh membuatnya menjadi golongan orang-orang yang merugi. Para pendosa yang tidak pernah bertaubat hingga ajal menjemputnya akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan yang luar biasa di dalam sana. Panasnya api neraka akan membakar mereka terus-menerus. Dijelaskan dalam sebuah hadis, apinya kalian di dunia hanyalah 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup. Beliau pun bersabda, panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sana juga akan dijaga oleh malaikat yang mempunyai wujud sangat seram. Mereka juga tidak kenal kompromi kepada para penghuni neraka. Perlakuan sangat kasar akan selalu dilakukan oleh para malaikat tersebut. Walau penghuni neraka sudah meminta ampun, hal itu tidak akan pernah didengarkan oleh mereka. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Para penghuni neraka, sahabat beriman, akan merasakan haus yang sangat menyiksa, tetapi air minum di sana pun sangatlah mengerikan. Dijelaskan pula dalam suatu hadis, sesungguhnya air yang sangat panas niscaya akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Lalu air yang sangat panas tersebut menembus hingga mencapai lambungnya, lalu bercucuranlah segala apa yang ada di dalam lambungnya hingga menembus kedua kakinya dan ia pun meleleh. Kemudian ia dikembalikan seperti adanya. Hadis riwayat Tirmizi. Masihkah kalian ingin berbuat dosa dan masuk ke dalam neraka? Golongan umat yang masuk ke dalam neraka. Ada beberapa golongan umat yang pasti akan menjadi penghuni neraka. Hal ini pun disebabkan perbuatan dosa yang amat besar selama hidup di dunia. Mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan mengikuti bujukan setan sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Salah satu golongan yang masuk neraka, sahabat beriman, adalah golongan pemimpin yang zalim. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dan akhirat, tiadalah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemimpin bukanlah posisi yang mudah, banyak tanggung jawab yang ia emban. Jika menyalahgunakan posisi tersebut, maka siksaan api neraka pun akan dirasakan di akhirat nanti. Lalu penghuni neraka selanjutnya adalah pengusaha yang khianat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam? Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Maka dari itu sahabat beriman, kita harus selalu jujur dalam melakukan usaha dan berbisnis. Kejujuran adalah kunci kesuksesan dunia dan di akhirat. Bagaimana sahabat beriman, sudahkah kalian melakukan perbuatan baik selama di dunia? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.